Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu,
Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita telah mendengar sabda Tuhan yang berupa perumpamaan tentang uang mina. Uang mina yang dimaksud dalam perumpamaan Yesus pada hari ini sama seperti uang yang kita gunakan sehari-hari. Hanya saja uang mina yang ada pada perumpamaan digunakan sebagai alat penanaman modal, di mana Yesus memberikan ajarannya lewat perumpamaan itu tentang bagaimana seorang hamba atau pelayan mengusahakan apa yang telah dititipkan tuannya kepadanya. Kita juga pasti pernah memperoleh pemberian dari orang-orang yang terdekat kita yang diharapkan akan berguna bagi kita. Mungkin saja karena terlalu berharganya pemberian dari orang yang spesial itu, kita malah menyimpan dan menjaganya dan tidak menggunakannya. Padahal orang yang memberinya berharap pemberian itu akan berguna untuk kehidupan kita, untuk kita pakai. Tetapi kita hanya menyimpannya karena takut menjadi rusak dan akhirnya tidak berguna bagi kehidupan, yang justru bertolak belakang dengan harapan si pemberi. Saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaan tentang uang mina dalam sabda Tuhan hari ini memunculkan persoalan yang sama. Tuhan memberikan rahmat kasih-Nya secara cuma-cuma dalam hidup kita. Semua yang kita peroleh dalam hidup dan kehidupan yang kita jalani saat ini adalah rahmat dari Allah sendiri. Allah mengharapkan agar kita mensyukurinya dengan mau mengusahakan hidup sebaik mungkin seturut kehendak Allah. Berbeda halnya seperti model hamba jahat yang kita dengar dari bacaan Injil, yang karena takut kepada tuannya menyia-nyiakan pemberian itu. Dia tidak mempergunakannya sama sekali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mencintai kita. Allah memberi kehidupan sebagai anugerah yang tak boleh kita sia-siakan. Akal budi dan semua yang kita terima saat ini seharusnya menjadi sarana bagi kita untuk memuliakan Allah sebagai ungkapan syukur dan keterbukaan kita kepada rahmat Allah. Sehingga apa yang telah kita usahakan dan peroleh dalam kehidupan ini semakin ditambahkan melalui rahmat-Nya. Seperti apa yang dikatakan Yesus sendiri dalam sabdanya hari ini, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hidup adalah anugerah Allah bagi kita. Kita dituntut agar menjadikan hidup itu berkat bagi diri dan sesama kita lewat keterbukaan hati kita akan kehendak Allah. Dengan keterbukaan itu, kita pun dimampukan oleh Allah untuk senantiasa hidup dengan berbuah. Oleh karena itu, marilah saudara-saudariku, kita tanggapi undangan Yesus lewat sabdanya hari ini untuk senantiasa terbuka akan kehendak Allah dalam diri kita dengan mensyukuri anugerah pemberiannya
melalui hidup beriman kita sehari-hari. Maka dengan hati penuh keterbukaan akan rahmat Allah itu, kita pun semakin diberkati oleh Tuhan dan kelak mendapat bagian untuk menikmati kebahagiaan kekal dalam Yerusalem surgawi. Semoga hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon, kuatkanlah kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa terbuka akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami pun layak untuk menikmati kebahagiaan kekal dalam kediaman-Mu. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.